Haleluya. Mari kita lihat, saudaraku. Yohanes pasal 4 dari ayat yang ke-39. Haleluya. Judulnya sebenarnya ini adalah percakapan dengan perempuan Samaria. Dan banyak orang Samaria, ayat yang ke-39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Sekali lagi, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, kepada Yesus, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Lihat, yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ayat 40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Jadi Yesus akhirnya tinggal di kota Samaria selama 2 hari. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, karena perkataan perempuan ini, saudaraku, akhirnya satu kota di mana dia tinggal, yaitu Samaria, satu kota itu percaya kepada Tuhan Yesus. Satu kota itu dimenangkan untuk Yesus. Satu kota itu akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu kota itu akhirnya dilawat oleh Tuhan. Haleluya. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, siapakah sebenarnya perempuan ini? Kok dia bisa memenangkan satu kota? Nah, sebelumnya saudara, saya mau katakan begini. Ketika kita membaca ayat ini, saudara, hanya karena dengan perkataan perempuan ini ketika dia bersaksi, saudaraku, akhirnya semua satu kota itu mendengarkan kesaksian perempuan itu dan mereka percaya dan mereka akhirnya terima Tuhan Yesus. Ya mungkin kita selama ini berpikir, Tuhan, aku telah lama Tuhan Yesus berdoa. Aku telah lama Tuhan meminta kepadamu agar suami saya boleh saya menangkan Tuhan. Tuhan, aku telah lama juga Tuhan berdoa bahkan berpuasa agar saya bisa memenangkan suami saya, agar saya bisa memenangkan istri saya, agar saya bisa memenangkan anak saya yang begitu jauh melangkah Tuhan. Tuhan, aku telah lama berdoa, namun sampai hari ini juga aku belum bisa melihat kebangunan rohani. Aku belum bisa melihat yang namanya kemenangan. Aku belum melihat ada tanda-tanda bahwa suami saya akan bertobat. Saya belum melihat tanda-tanda bahwa istri saya akan bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Saya belum melihat adanya perubahan di dalam hidup saya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya apa yang terjadi kepada perempuan ini sehingga kenapa dia berlari-lari di kota Samaria dan dia ceritakan saudaraku kepada satu kota itu. Haleluya. Dan akhirnya satu kota itu bertobat. Coba kita perhatikan sekali lagi ayat yang ke-39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, perempuan ini akhirnya berani menceritakan, menyaksikan siapa dia sebelumnya. Saudaraku, siapakah sebenarnya perempuan ini yang akhirnya dia berani menyaksikan segala sesuatu yang pernah dia perbuat. Ya, di ayat yang terakhir, ia mengatakan, artinya Yesus itu menceritakan kepada perempuan ini bahwa perempuan ini telah melakukan banyak hal, tetapi yang tidak baik, saudaraku. Haleluya. Nah, ketika perempuan ini berhadapan dengan Tuhan, saudara, dan dia merasa diubahkan, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, segala sesuatu kejahatan yang ada di dalam dirinya dibongkar habis sama Tuhan. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, perempuan ini mengalami pemulihan. Sehingga apa yang selama ini dia perbuat, itu semuanya terbongkar di hadapan Tuhan. Dan tidak ada yang tersembunyi. Dan perempuan ini pun akhirnya dipulihkan hatinya. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, banyak sekali kita berdoa untuk keluarga kita. Banyak sekali kita berdoa buat suami dan istri kita. Berdoa buat anak-anak kita. Berdoa buat mertua kita. Berdoa buat keluarga besar kita. Tetapi kita tidak mendapatkan buahnya. Kenapa, saudara? Saya pastikan karena kita belum mengalami seperti apa yang dialami oleh perempuan Samaria ini, saudaraku.
Kita menginginkan perubahan kepada orang lain, kita menginginkan perubahan suami kita menginginkan perubahan terjadi kepada istri kita, tetapi kita tidak mengalami Tuhan, tetapi kita tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan kita tidak diubahkan, dan kita tidak mengalami pertobatan. Kita nggak mungkin membuat orang lain bahkan berdoa agar orang lain lebih dulu bertobat, saudara. Tetapi Tuhan mau kita yang lebih dahulu diubahkan sama Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Jadi jangan pernah saudara mengeluh kepada Tuhan, Tuhan saya sudah bertahun-tahun berdoa, saya rajin ke gereja Tuhan, saya rajin ibadah, tapi saya belum melihat suami saya bertobat dan kembali pulang. Tuhan saya mau rindu, Tuhan Yesus saya sudah lama berdoa dan ikut ibadah juga, saya belum melihat tanda-tanda adanya perubahan terhadap istri saya. Saya mau bilang pada pagi hari ini saudara, ketika saudara belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan saudaraku, maka orang-orang di sekitarmu tidak mengalami, bahkan tidak melihat ada sesuatu yang terjadi yang merubah saudaraku. Praise the Lord, haleluya. Praise the Lord, haleluya, haleluya. Praise the Lord. Ya, pagi hari saudaraku, ada telepon masuk saudara ya. Ada telepon masuk. Ya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Nah, seperti apa yang dialami oleh perempuan ini saudaraku, ketika dia berhadapan dengan Tuhan, yang pertama sekali dia berhadapan dengan Tuhan. Mari kita lihat saudara ya. Dari ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu, dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang kepadamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Artinya apa saudaraku? Ketika perempuan Samaria ini saudaraku berjumpa dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang tersembunyi lagi di dalam dirinya. Semuanya Tuhan bongkar, dan perempuan ini jujur, benar Tuhan. Ya, sudah 5 kali hidup bersuami, tetapi 5-limanya itu bukan suaminya. Saudara bisa bayangkan siapakah perempuan ini sebenarnya? Dipastikan perempuan ini adalah pelakor, saudaraku. Dia adalah perempuan yang berbuat zina dengan suami-suami orang, sehingga rumah tangga orang lain itu hancur-hancuran. Rumah tangga orang lain itu porak-poranda karena perbuatannya. Bahkan yang terakhir sekalipun, Yesus tahu, dan Yesus berkata kepada perempuan ini, bahwa laki-laki yang terakhir ini pun yang sedang ada di rumahmu itu bukan suamimu. Coba saudara bayangkan betapa parahnya ini perempuan. Tetapi perempuan ini ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dan ketika Tuhan buka dan bongkar semua aibnya dan dosa-dosanya saudaraku, ini perempuan dijamah dan diurapi oleh Tuhan. Lalu ketika perempuan ini dilihat dan dibuka oleh Tuhan saudaraku, perempuan ini merasa sesuatu ada yang lepas di dalam dirinya, sesuatu ada yang free saudaraku, dan dia dimerdekakan. Kenapa saudaraku? Begini ciri-cirinya. Kalau orang takut menceritakan masa lalunya, kalau orang takut menceritakan apa yang telah diperbuat, dosa dan kejahatan yang telah diperbuat, dan orang itu tidak berani bercerita, itu artinya orang itu masih terikat dalam dosa. Haleluya. Tetapi orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia berani bersaksi, dia tidak akan pernah malu untuk menceritakan masa lalunya. Ini bedanya saudaraku. Jadi orang-orang yang takut agar orang lain tahu masalahnya, orang-orang yang takut kalau dia pernah berbuat jahat dan berbuat dosa, itu artinya dia sedang terikat dengan dosa. Nah, berapa banyak kali kita punya hal ini, tetapi kita mau mencoba datang kepada Tuhan minta agar suami kita berubah. Tetapi kita masih menyimpan dosa, kita masih menyimpan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Dan kita bilang, Tuhan tolong ubah suami saya. Enggak bisa saudaraku, tidak bisa. Begitu juga suami-suami, kita rindu istri-istri itu dipulihkan, kita rindu istri-istri itu dijamah sama Tuhan. Agar mereka kembali menjadi istri yang baik, agar mereka, istri-istri ini boleh kembali kepada keluarganya dan merawat anak-anaknya. Dan suami-suami berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan bilang enggak bisa. Karena ada dosa yang kau sembunyikan dan kau tidak berani diubahkan sama Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Nah, perempuan ini saudara ketika dibongkar sama Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dengar baik-baik, tidak semua saudara orang-orang yang datang ke gereja dan dikatakan sudah rajin ibadah dan dia sudah mengalami Tuhan. Belum tentu saudaraku. Belum tentu. Orang-orang yang datang ke gereja tidak jaminan mengalami Tuhan. Ciri-ciri orang yang datang ke gereja dan mengalami Tuhan, pastilah dia akan menyadari bahwa dia telah melakukan kejahatan dan dia berubah dan dia bertobat dan dia tidak akan lakukan lagi apa yang Tuhan tidak suka, saudaraku. Haleluya. Jadi kita tahu
Ya, sekalipun ribuan orang masuk ke gereja, belum tentu mereka mengalami Tuhan. Ciri-ciri orang yang mengalami Tuhan, sekali lagi Pastor Daud ulang, bahwa dia akan siap untuk mengakui semua kesalahan dan dosa-dosanya. Dia siap diubahkan sama Tuhan. Dia tidak malu lagi melihat dirinya, saudaraku. Sama dengan seperti perempuan Samaria ini. 5 kali dia bergaul dengan laki-laki yang bukan suaminya. Biasanya kalau ada perempuan seperti itu, pasti ini aib, saudara. Ini sesuatu yang memalukan kalau diceritakan. Tetapi ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, wow, luar biasa sekali. Dibongkar sampai ke akar-akarnya. Makanya dia mengalami perubahan, saudara. Ketika dia mengalami perubahan itu, dia dibebaskan. Terjadi yang namanya ledakan roh, saudaraku. Yang selama ini terbelenggu karena kuasa dosa itu, akhirnya dibebaskan sama Tuhan. Saya percaya ketika Tuhan berkata bahwa laki-laki yang terakhir yang bersama dengan engkau ini pun bukan suamimu. Dan lalu dikatakan pada saat ini kau berkata jujur dan benar. Saya percaya pada saat itu juga, saudaraku, perempuan ini dijamah sama Tuhan. Dipulihkan sama Tuhan. Itu sebabnya ketika perempuan ini merasa dia dipulihkan, saudara, diampuni dosanya sama Tuhan. Karena setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sudah pasti segala dosa-dosanya diampuni sama Tuhan. Haleluya. Sudah pasti semua kesalahannya itu ditebus sama Tuhan. Karena apa? Karena dia mengakui Tuhan, benar, akulah manusia yang paling berdosa. Nah, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu pasti dia akan jujur-jujuran di hadapan Tuhan. Benar Tuhan, aku pernah mengkhianati istriku. Aku pernah selingkuh Tuhan. Bagaimanapun Tuhan, aku tidak akan bisa membuat istriku kembali. Nah, saudaraku ini diberkati oleh Tuhan. Ketika suami-suami bertobat dan sadar di hadapan Tuhan, mengakui dosanya, saya percaya ketika dia bersaksi kepada orang, bahkan dia menceritakan masa lalunya, pasti istrinya itu berubah, saudaraku. Haleluya. Begitu juga istri-istri. Bagaimana istri-istri meminta suaminya berubah. Sementara istri masih menyimpan yang namanya dosa. Dia simpan rapat-rapat agar suaminya tidak tahu. Agar istrinya, agar anak-anaknya tidak tahu. Masa lalunya begitu kelam dan istrinya itu tidak mau bahwa ada satu orang yang tahu masa lalunya. Saya mau bilang saudaraku, ini adalah duri yang membuat rumah tangga itu hancur, saudaraku. Sekalipun suamimu tidak tahu, sekalipun suamimu tidak mengerti masa lalumu, tetapi roh bahkan hadirat Allah itu tidak bisa tembus ke dalam rumah tanggamu. Karena ada dosa yang tersembunyi disimpan. Itu sebabnya setiap perkataan istri ketika dia cerita bahkan sharing kepada suaminya, itu tidak pernah connecting, saudara. Karena ada roh kepalsuan, ada roh penipuan, ada roh yang namanya kegelapan yang disembunyikan, saudaraku. Haleluya. Ini yang harus kita kejar, saudaraku. Suami-suami harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Istri-istri harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Anak-anak juga harus mengalami perjumpaan sama Tuhan. Saya percaya maka kita akan memberkati keluarga kita. Maka semua yang kita kerjakan, kita perkatakan, kita perbuat, itu membawa dampak kepada orang lain. Dan orang lain lihat, orang lain akan merasakan bahwa setiap kali kita melakukan sesuatu kegiatan, itu berdampak yang besar karena Roh Kudus itu berempartasi keluar, saudaraku. Haleluya. Luar biasa, saudara. Ini perempuan Samaria terbelenggu dengan dosa. Makanya selama dia hidup, dia tidak pernah membawa dampak kepada siapapun. Tetapi ketika satu kali dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di sumur Yakub ini, saudara. Haleluya. Dan perempuan ini sempat berkelit. Dia katakan di ayat yang ke-20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku. Hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa. Bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Terjadi pencurahan roh, saudaraku. Haleluya. Lewat perkataan Yesus ini, perempuan ini dijamah sama Tuhan. Dan rohnya dipulihkan. Dan ketika itu juga, saudaraku, apa yang terjadi? Ya, kita lihat, saudaraku. Ketika perempuan itu mengalami jamahan Tuhan, saudara, lalu perempuan itu berlari-lari. Ya, dia berlari-lari ke kotanya. Lalu dia masuk ke kota dan muncullah di ayat ke-39 ini. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord. Nah, kita lihat, saudaraku, ya, kita lihat. Dari ayat yang ke-28.
28-29. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya ketika dia sudah mulai pulih, saudara. Dia tahu ada kebebasan ketika berjumpa dengan Tuhan. Dia tahu ada kemerdekaan, ada kelepasan, saudara, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ayat yang ke-28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Wow, dahsyat sekali, saudaraku. Dia tinggalkan tempayannya, dia berlari ke kota Samaria. Ya, dia jumpai kepada setiap orang. Saudara lihat betapa beraninya dia. Setiap orang yang dia jumpai dikatakan, "Hei, lihatlah, ya. Mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Haleluya. Dia bersaksi kepada banyak orang dan dia tidak punya lagi yang namanya roh tuduhan penuduh sehingga dia takut dan malu. Tidak, saudaraku. Haleluya. Ketika kita telah merasakan ada pemulihan, saudara, kita mengalami lawatan Tuhan, semua dosa-dosa kita itu tidak akan bisa mengintimidasi lagi. Iblis tidak bisa bilang gini, kamu kan dulu pernah nipu orang, kamu dulu pernah berzina, kamu kan pernah membunuh orang barangkali. Ya, selama ini kan iblis suka tuduh-tuduh, saudara, karena kita menyimpan dosa. Akhirnya kita mau melakukan hal yang lebih lagi kepada Tuhan, kita nggak berani. Ketika kita mau melayani pun kita tanggung, saudaraku. Roh kita itu tidak bisa berperang, saudaraku. Tidak bisa, saudara. Karena dosa itu memblokir setiap kehidupan kita. Makanya mau lakukan ini gagal, lakukan ini gagal, lakukan ini gagal. Kenapa? Karena kita tertuduh, saudaraku. Tetapi perempuan ini ketika dia berhadapan dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan Yesus, dosa-dosanya itu dibongkar sama Tuhan dan Tuhan ampuni dia. Kemudian Tuhan berikan rohnya, saudaraku. Lalu perempuan ini oleh tuntunan Roh Kudus dia berlari ke dalam kota Samaria itu. Lalu dia teriak-teriak kepada orang, "Hei, lihat. Dia tahu apa yang telah kuperbuat. Apakah dia Yesus itu?" Wow, ketika dia masuk dalam kota itu dia bersaksi kepada banyak orang, "Akulah dulu perempuan yang sangat kalian hina itu, akulah dia. Tapi sekarang saya sudah diubahkan sama Tuhan. Saya sudah dijamah sama Tuhan. Saya bertobat dan saya tidak melakukan lagi." Haleluya. Dengar baik-baik, saudaraku. Orang-orang, sekali lagi, orang-orang bahkan setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kalau kita telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, haleluya, kita tidak pernah takut lagi tentang masa lalu kita. Tidak perlu takut, saudara. Bahkan iblis sudah nggak bisa lagi menuduh kita. Karena apa? Karena ada perlindungan, ada proteksi dari kuasa Tuhan Yesus. Ada kuasa darah Yesus menutup bungkus kita. Sehingga iblis tidak bisa lagi, tidak punya waktu lagi untuk menuduh, kamu kan pernah berbuat jahat, kamu kan pernah berbuat ini dan itu. Tidak bisa, saudara. Karena Tuhan Yesus telah menghakiminya, Tuhan Yesus telah membongkarnya, Tuhan Yesus telah menelanjangi semua dosanya. Namun Tuhan Yesus mengcover dengan kasih anugerah kepadanya, saudara. Itu sebabnya roh sukacita itu meledak pada saat itu. Dia dengan gagah berani berlari menceritakan masa lalunya. Dengar baik-baik, saudaraku. Ketika kita mengalami freedom, saudara, kebebasan. Ketika kita mengaku kepada Tuhan, kita jujur di hadapan Tuhan, itulah perjumpaan kita dengan Tuhan. Ada banyak orang sekalipun datang ke gereja, saudara, dia tidak berani untuk menceritakan masa lalunya. Dengar baik-baik, karena iblis memang tidak suka. Ya, iblis tidak larang kita ke gereja. Ya, iblis tidak bilang begini, kamu jangan ke gereja, nggak ada gunanya. Enggak, iblis nggak larang kita ke gereja. Tetapi iblis sangat tidak setuju ketika kita datang ke gereja kepada Tuhan atau kita berdoa. Iblis sangat tidak setuju kalau kita menceritakan semua dosa-dosa kita. Karena memang iblis itu membuat kita kecut. Makanya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Adam, ketika Adam dan Hawa jatuh di Taman Eden, jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan mereka. Coba saudara lihat, iblis menipu dengan firman. Lalu Adam, ya, lewat istrinya Hawa, dia ambil buah itu lalu mereka makan. Setelah mereka makan, saudaraku, maka terbukalah mata mereka, katanya, bahwa mereka telanjang. Ketika mereka melihat kelemahan mereka, melihat kekurangan mereka, melihat kejahatan mereka, akhirnya mereka sembunyi, saudaraku, tidak berani berjumpa dengan Tuhan. Ketika Allah berjalan-jalan di Taman Eden, Allah memanggil mereka. Allah berkata begini, "Adam, Hawa, di mana kalian? Adam, di mana kalian?" Apa yang Adam dan Hawa lakukan?
Adam sembunyi, saudaraku, di balik pohon-pohon itu. Lalu Adam berkata, Tuhan, kami di sini, kami telah berbuat dosa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita takut, kalau kita tidak berani, itu artinya memang itu tanda-tandanya bahwa kita masih diintimidasi dengan kuasa kegelapan. Tetapi saudaraku, kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, jika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka semua seberat apapun dosamu, engkau tidak akan takut lagi. Bahkan bersaksi di mana-mana, bahkan di gereja saudara ceritakan masa lalu itu, saudara nggak akan merasa bersalah, saudara tidak akan merasa malu lagi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah menebus saudara dalam setiap pelanggaran itu. Haleluya, praise the Lord. Ya, coba kita perhatikan saudaraku ya, kita perhatikan. Haleluya. Ya, dari ayat yang 40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepada Yesus supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Artinya gini, karena satu orang ini saudara, akhirnya satu kota Samaria itu meminta Yesus tinggal di kota itu, agar satu kota itu mengalami Yesus juga, sama seperti perempuan ini. Dengar baik-baik saudaraku, kalau suami menginginkan perubahan istrinya, maka suami harus lebih dahulu mengalami Tuhan. Saya percaya ketika suami berubah, haleluya, ya, sejahat-jahatnya istri di mata suami, tetapi ketika istri melihat bahwa itu semuanya, dia harus lebih dulu dipulihkan, dijamah sama Tuhan, maka dia berubah. Perbuatannya, sikapnya kepada istrinya berubah. Maka akhirnya saudara, istri-istri akan melihat, kenapa suami saya semenjak dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kok dia berubah ya? Aku juga mau gitu ya. Lalu istri-istri secara diam-diam juga minta, Tuhan, aku juga mau dijamah Tuhan. Aku juga mau Tuhan. Aku mau Tuhan Yesus dilepaskan. Haleluya. Begitu juga anak-anak saudara. Suami istri dipulihkan karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika suami istri mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orang tua mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Maka anak-anak akan melihat ada banyak sesuatu yang berubah terjadi di dalam keluarga, khususnya kepada orang tuanya. Ketika mereka melihat orang tuanya selalu tunduk dan setia kepada Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, maka anak-anaknya yang tadi itu sempat kemana-mana, saudaraku, pecah dan hancur, mungkin sudah diikat sama kuasa kegelapan. Akhirnya mereka pun berdoa, Tuhan, aku mau kembali kepada keluargaku. Aku mau kembali kepada papa mama. Aku mau Tuhan diselamatkan, Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan. Akhirnya satu keluarga dipulihkan, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Berapa banyak kita melihat anak-anak akhirnya mengalami depresi, frustasi, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu semuanya karena tidak adanya hubungan yang baik antara papa dan mamanya. Di dalam keluarga terjadi keributan, perpecahan. Di dalam keluarga terjadi terus yang namanya keributan, saudaraku. Berkelahi terus, saudaraku. Haleluya. Suami mengatakan dia benar, istri mengatakan dia benar, dan gak ada yang mengaku salah. Kenapa, saudaraku? Karena memang belum ada kelepasan, belum ada perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya pastikan, saudaraku, haleluya, kita akan merasa pulih dan kita bisa menerima orang lain. Bahkan saya percaya, saudaraku, kalau saudara dan saya dipulihkan lebih dulu, maka orang-orang lain di luar kita akan melihat kita diubahkan sama Tuhan. Mereka juga rindu diubahkan oleh Tuhan. Jadi kalau saudara mau melihat keluargamu dipulihkan, engkau yang pertama sekali harus dipulihkan, yang mendengarkan live streaming pagi hari ini. Sama seperti perempuan Samaria ini. Dia tidak tahu bahwa ternyata lewat dia, satu kota Samaria percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, mungkin saudara nggak menyadari, saudara, ketika saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan pada pagi hari ini, saya pastikan saudara, maka orang-orang yang di sekitar saudara juga akan ikut dijamah sama Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, jikalau satu orang dimenangkan, maka seisi keluarganya akan diselamatkan, saudaraku. Haleluya. Mari kita maju, mari kita berhadapan dengan Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Cari Tuhan,
Saudara boleh undang hadirat Tuhan, saudara mulai berdoa, Tuhan pagi hari ini aku mendengarkan firman Tuhan, Tuhan seperti perempuan Samaria, yang dia adalah seorang perempuan tunasusila, bahkan dia sering sekali menghancurkan rumah tangga orang lain. Menurut orang lain dia adalah sampah, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan kehidupannya terus akan seperti itu, karena dia diikat sama kuasa kegelapan. Tetapi karena perempuan Samaria ini mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan, dan Engkau menjamah dia, dan Engkau mengampuni dia, bahkan Engkau memberikan Roh Kudus kepadanya, sehingga dia mendapatkan roh sukacita, dan akhirnya dia dipulihkan, dan dia tidak takut lagi, dia tidak malu lagi tentang masa lalunya. Bahkan dia ceritakan kepada banyak orang, lihatlah, dia tahu apa yang kuperbuat. Dengar baik-baik, saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Keterbukaan awal dari pemulihan. Jangan pernah takut kalau Tuhan suruh memang engkau mengakui. Haleluya. Suami-suami, istri-istri, dengar baik-baik. Tidak akan menjadi sebuah bencana karena kita sudah dipersatukan oleh Tuhan. Masalahnya kenapa masalah sering terjadi? Karena jelas saudaraku, ada sesuatu yang tersembunyi yang kita simpan dan itu tidak kita lepaskan. Sehingga kita terus terintimidasi dengan kuasa kegelapan itu. Kita terus terintimidasi dengan yang namanya kutuk itu, dan kita tidak pernah tenang. Kita gampang tersinggung. Kita gampang kecewa. Suami baru ngomong sedikit saja, padahal suami tidak bermaksud menyakiti hati istri. Istri tersinggung. Istri sakit hati. Saudara tahu, selidik demi selidik, ketika saudara datang kepada Tuhan, Tuhan bilang, engkau ada menyimpan yang namanya kekecewaan. Engkau pernah menyimpan yang namanya sakit hati. Ya, masa lalumu itu engkau pegang, engkau cengkram dalam-dalam, dan engkau tidak mau melepaskannya. Dengar baik-baik. Kalau ini terjadi sampai kapanpun, dimanapun saudaraku, ini akan menjadi masalah dan terus akan menjadi masalah. Begitu juga suami-suami. Masa lalumu jangan pernah takut ceritakan kepada istrimu. Ceritakan. Dulu saya pernah begini-begini, sudah pernah saya begini-begini. Bahkan kepada perempuan sebelum menikahi engkau. Tapi aku bersyukur kenapa Tuhan boleh berikan engkau menjadi istriku. Karena engkau di hadapan Tuhan sanggup menerima aku apa adanya. Ceritakan saudaraku. Dan aku mau bertobat. Ampuni saya. Haleluya. Saya pastikan saudaraku. Keluarga yang seperti ini. Maka keluarga yang diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Diproteksi sama Tuhan. Dengar baik-baik. Tidak ada seorang pun yang sempurna di dalam dunia ini. Yang bisa menyempurnakan kita adalah pengampunan Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan berlama-lama saudaraku. Kalau perempuan Samaria ini bisa melakukan dan melihat terobosan, melihat kebangunan rohani, bahkan satu kota dimenangkan, apalagi keluarga saudara. Haleluya, ini rahasianya. Kalau saudara mau melihat orang lain berubah, berubahlah lebih dulu. Kalau saudara mau ingin menyelamatkan suamimu, istri-istri harus bertobat dulu. Kalau suami-suami mau lihat istri-istri kembali, suami harus bertobat dulu. Maka saya percaya, seperti yang kita lihat ini saudaraku, haleluya, kita akan mengalami yang namanya kebangunan rohani bersama-sama di dalam rumah tangga kita. Keuangan saudara pun akan diberkati oleh Tuhan. Saya pastikan saudaraku. Karena kalau ada satu masalah, ada duri di dalam rumah tangga kita, itu akan merusak semua situasi saudara. Haleluya. Kesehatan saudara pasti akan diberkati. Tubuh saudara pasti akan diberkati. Ya. Segala masalah-masalah, bahkan awan kelam yang ada di dalam keluargamu, ya, semua yang kelam itu semuanya akan terlepas ketika yang namanya kekudusan, kebenaran itu Tuhan hadirkan di dalam kehidupan saudara. Mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan, alami lawatan Tuhan saudaraku. Izinkan Tuhan mengkoreksi. Dia akan bercerita kepada suami-suami. Kamu begini, semuanya dibuka. Istri juga seperti itu, anak-anak pun seperti itu. Ketika anak-anak datang kepada orang tua, menceritakan apa yang telah mereka perbuat, jangan hakimi. Ketika mereka berani menceritakannya, itu artinya Tuhan sedang melawat mereka. Ketika istri menceritakan masa lalunya, suami-suami, jangan hakimi istrimu. Karena dengan demikian, istri sedang mengalami jamahan Tuhan. Dia ceritakan masa lalunya. Begitu juga suami-suami. Biasanya istri-istri tidak terima kalau suami-suami sudah menceritakan kejahatannya. Tapi saya mau katakan saudaraku, istri-istri, jangan hakimi suami. Karena ketika dia menceritakan masa lalunya, dia sedang dijamah sama Tuhan. Sama seperti perempuan Samaria ini. Hei, perhatikan kata-katanya. Hei, lihatlah. Aku telah berjumpa dengan dia. Dan dia tahu apa yang telah aku perbuat.
Tidak ada yang tersembunyi, saudaraku. Haleluya. Dan kiranya pengajaran pagi hari ini membuat kita tersentuh, saudara. Haleluya. Tersentuh. Buat saudara-saudara khususnya yang punya masalah, khususnya buat masalah rumah tangga. Come on. Datang kepada Tuhan. Jangan membela diri. Istri-istri jangan merasa bahwa dia paling benar daripada suaminya. No, jangan pakai cara itu di hadapan Tuhan. Suami-suami, jangan merasa lebih benar daripada istrimu. Sekalipun istrimu sempat jatuh dalam dosa, tidak lebih benar. Haleluya. Ketika kita datang kepada Tuhan dan kita diubahkan, Tuhan, ubah aku. Mungkin karena aku, istriku seperti ini. Tuhan, ubahkan aku. Mungkin karena aku, suamiku jadi begini. Dia pergi ke perempuan lain karena aku terlalu begini dan begini. Haleluya. Pada pagi hari ini, saudaraku, mari sama-sama kita berdamai dengan Tuhan. Tuhan, kalau Engkau melihat segala kesalahan dan dosa di hadapan hidupku yang pernah kulakukan, Tuhan, bahkan yang telah terlupakan oleh aku, ingatkan aku, Tuhan. Aku minta ampun dan bertobat, Bapak. Ubahkan aku, Tuhan Yesus, agar aku bisa melihat berkat-berkat rohani di dalam rumah tanggaku. Aku mau menerima suamiku apa adanya, sekalipun dia pernah jatuh dalam dosa. Karena aku pun pernah jatuh dalam dosa. Aku mau menerima istriku apa adanya, sekalipun dia sempat jatuh dalam dosa. Karena aku pun pernah berbuat dosa. Haleluya. Ketika kita mulai membuka diri, saudara, maka kita bisa menerima orang lain yang pernah menyakiti kita. Ketika kita mulai dipulihkan sama Tuhan, maka kita juga bisa menerima suami kita, bisa menerima istri kita, bisa menerima anak kita, bisa menerima orang tua kita, mertua kita bisa kita terima, pendeta kita bisa terima, gereja kita bisa terima, saudaraku. Karena apa? Karena kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Izinkan kehidupan kita dipakai sama Tuhan untuk memenangkan satu kota. Izinkan hidupmu dipakai sama Tuhan untuk memenangkan keluarga besarmu. Izinkan, saudaraku. Jangan dengarkan suara iblis. Sekali lagi, sebelum Pastor Daud, ketika saudara menutup rapat-rapat dosamu, itu tipu muslihat iblis. Sekali lagi, ketika saudara menutup rapat-rapat dosamu agar tidak ada orang yang tahu, itu rencana iblis, saudaraku. Karena biar bagaimanapun, satu kali kelak, dosa-dosa kita itu harus disingkapkan sama Tuhan. Jadi kalau iblis mau tahan, dia sembunyikan, itu artinya agar kita tidak bisa datang dan kita tidak bisa dekat dengan Tuhan. Jangan mau, saudaraku. Ceritakan, nggak usah takut, Tuhan pasti akan bekerja. Suamimu tidak akan lari dari kamu. Dari kita, saudara, istrimu tidak akan meninggalkanmu. Karena Tuhan Yesus akan jamah dia. Tuhan Yesus memberkati, saudaraku. Haleluya. Amin.